Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Am dan teman-teman. Kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini akan memaparkan tentang awal mini riset kami yang berjudul Keanekaragaman Budaya sebagai salah satu pendukung internasionalisasi bahasa Indonesia. Slide selanjutnya. Di kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Alfian, yang kedua ada Rizdina Aguereza, dan yang ketiga ada Sifani Syailendra. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Sifani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Boleh salin dia berikutnya. Nah, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sehingga Koncaningrat pada tahun 1990 mendefinisikan budaya sebagai daya dari budi berupa cipta, karena karsa dan rasa. Di Indonesia terdapat puluhan etnis yang memiliki budaya masing-masing. Suku bangsa etnis itu ada kalanya menempati daerah atau wilayah dalam sebuah provinsi dan ada kalanya menempati lintas provinsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, adat istiadat, atau akal budi. Sedangkan secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjukkan pada cara berpikir manusia. Boleh salin dia berikutnya. Nah, dan menurut Kluckhohn dalam SIFA pada tahun 2017, ada 7 unsur kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan sebagai sistem religi atau sistem kepercayaan. Dan yang kedua, kebudayaan itu sebagai sistem pengetahuan. Dan yang ketiga, kebudayaan sebagai sistem teknologi atau sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Dan yang keempat, kebudayaan itu sebagai sistem kemasyarakatan atau sistem sosial dan kerabatan. Dan yang kelima, sebagai sistem ekonomi atau pencarian hidup. Yang keenam, kebudayaan sebagai sistem bahasa. Dan yang ketujuh, budaya sebagai kesediaan. Dan selanjutnya, adapun ciri-ciri budaya, yaitu yang pertama, budaya bisa disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, atau dari generasi ke generasi. Dan yang kedua, budaya harus dipelajari, bukan menjadi bawaan. Yang ketiga, budaya berdasarkan simbol. Yang keempat, budaya bersifat selektif, yaitu mempresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang berjumlah terbatas. Yang kelima, budaya bersifat dinamis. Maksudnya dinamis yaitu sistemnya bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Yang keenam, budaya sebagai unsur yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, etnosentrik atau menganggap budaya sendiri merupakan budaya yang terbaik. Boleh salin dia berikutnya. Nah, dalam pengajaran BIPA memang ada buku yang telah memanfaatkan budaya Indonesia. Namun, semua buku pengajaran BIPA menyajikan materi yang menyentuh kebudayaan Indonesia. Dari gambaran itu dapat dikatakan bahwa materi BIPA belum dapat dikatakan menyentuh tujuan pengajaran BIPA. Pada dasarnya, pengajaran bahasa asing dalam bahasa Indonesia diharapkan agar pelajar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa Indonesia berlaku juga bagi bahasa lain, tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Penyajian aspek sosial budaya menjadi penting. Boleh salin di berikutnya. Nah, untuk perumusan masalah akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Dan rumusan yang pertama itu ada untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap budaya sendiri. Yang kedua, untuk apakah masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan kebudayaan sendiri dibandingkan dengan budaya asing. Yang ketiga itu bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan budayanya sendiri. Yang keempat, apakah bisa kebudayaan Indonesia menjadi ketertarikan bagi masyarakat asing. Dan yang kelima itu bagaimana caranya agar masyarakat asing bisa tertarik terhadap budaya Indonesia.
Selanjutnya ada tujuan dari penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama untuk mengetahui tentang pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap budayanya sendiri. Yang kedua, untuk membandingkan seberapa besar ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap budayanya sendiri. Yang keempat, untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia. Dan yang keempat, untuk menarik perhatian agar masyarakat asing bisa tertarik dengan budaya Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian yang kami lakukan itu, yang pertama, agar masyarakat Indonesia semakin semangat untuk mengembangkan budaya Indonesia. Dan yang kedua, agar budaya Indonesia bisa dikenal masyarakat internasional. Dan yang ketiga, agar mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia melalui keanekaragaman budaya Indonesia. Untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh si Fani. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizdinar. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Selanjutnya. Yang pertama itu ada tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Anggara dan Abdillah, tahun 2020 menyatakan bahwa pendekatan penelitian kuantitatif berdasarkan filsafat positivisme yang menganggap segala sesuatu itu bisa diamati dan diukur sehingga menghasilkan angka dan dianalisis dengan statistika deskriptif ataupun inferensial. Selanjutnya. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring melalui Google Form yang tautannya akan dibagikan menggunakan aplikasi WhatsApp. Salin dia berikutnya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan data, dua pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Yang teknik pengumpulan data primer itu sumber datanya dilakukan itu survei, yaitu dengan membagikan kuesioner yang telah dibuat melalui Google Form untuk diisi oleh masyarakat umum sebagai respondennya. Dan yang kedua itu teknik pengumpulan data sekunder, yaitu sumber data sekunder yang dilakukan adalah survei literatur, yaitu dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam jurnal, juga dokumen yang berhubungan dengan kebudayaan dan pengaruh BIPA dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.